Halo Sobat Santuy Budiman dimanapun kalian berada. Welcome back to channel Room07. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan tidak lupa juga saya doakan Sobat Santuy semua mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hellbound. Untuk itu saya ingatkan kepada Sobat Santuy semua kalau video ini full dengan spoiler. So untuk yang gak mau kena spoiler silahkan nonton dulu di Netflix ya. Dan ntar balik lagi ke sini, oke? Tanpa memperpanjang kata mukodimah, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana yang ramai, di mana orang-orang sangat sibuk dengan urusannya masing-masing di sebuah kafe. Sekelompok pemuda-pemudi terlihat sedang menonton sebuah video di laptopnya, di mana video itu memperlihatkan seorang pemuda berambut belah tengah sedang menjelaskan tentang malaikat penjaga atau malaikat penjabut nyawa kepada beberapa orang. Ia mengatakan satu malaikat akan turun dan memberitahu kapan seseorang akan mati. Saat waktunya tiba, malaikat itu akan turun dan membunuh orang tersebut. Dan setelah itu, pria berambut belah tengah itu menunjukkan bukti video para malaikat membantai seseorang manusia di bumi. Seorang pria yang menonton video itu terlihat tak percaya, bahkan ia mencemooh pria berambut belah tengah di video tersebut adalah seorang penipu dan berbicara ngawur saja. Sementara itu di kafe tersebut juga terlihat seorang pria yang berkeringat. Dia terlihat sangat cemas sambil melihat tanggal di HP-nya. Tiba-tiba sebuah dentuman keras berbunyi membuat semua orang kaget. Dan muncullah tiga makhluk besar seperti yang diceritakan oleh pria berambut belah tengah tadi yang disebut sebagai malaikat penjaga. Ketiga makhluk itu bertindak agresif dan terlihat sangat ingin membunuh pria berkeringat tadi. Mari sama-sama kita saksikan dulu aksi ketiga malaikat ini. Pria tua itu bersembunyi di bawah mobil untuk menghindari serangan dari ketiga makhluk tersebut. Namun makhluk itu dapat menemukannya dengan mudah dan langsung menghajarnya habis-habisan. Begitu pria tersebut mati tak berdaya, ketiga makhluk itu langsung menyerap pria tersebut hingga menjadi abu. Sementara orang-orang di sekitar itu hanya bisa kaget dan menonton sambil merekam video. Setelah melakukan tugasnya, ketiga makhluk itu pergi, berlari dan menghilang seperti masuk ke dalam cermin. Dan inilah Hellbound. Di kantor kepolisian, seorang detektif bernama Kim Hun, ini dia orangnya. Ia terlambat bahkan membuat orang lain risih dengan kedatangannya. Di mana saat itu para polisi sedang serius membahas kasus misterius tiga makhluk besar yang membunuh warga sipil. 자세한 부검 결과는 나와봐야 알겠지만 파악이 됐습니다. 나이 36세 남겨진 유족은 2년 전에 이혼한 부인이 목격자와 증거 영상이 넘쳐나고 있습니다. 영상은 있지만 지금 현장 단서가 Dalam menyelidiki kasus ini, atasan Kim Hun memerintahkannya bersama temannya yang bernama Eun Pyo untuk menyelidiki sekte kebenaran baru yang sepertinya ada kaitan dengan makhluk misterius itu. Kim Hun yang lesu lemah gemulai pergi bersama Eun Pyo ke lokasi kejadian, karena saat ini sekte kebenaran baru sedang presentasi di dekat TKP. Di dalam mobil, Eun Pyo mencari tahu tentang sekte kebenaran baru itu melalui Google. Eun Pyo terlihat setuju dengan doktrin dari sekte itu. Ia menganggap hukum manusia sudah tidak mampu membuat keadilan di dunia ini. Sesampainya di TKP, keadaan memang sangat kacau. Namun tak ada sedikit pun jejak dari makhluk itu. 왔어. 아이, 여기 봐라 이게.
뭐 새질린가 뭔가 집행한다더만. 그럼 뭐라 엄청 씨부리더만. 수고야. Kyung Hun dan Eun Pyo juga langsung menghampiri sekte agama kebenaran baru yang sedang presentasi, di mana sekte ini dipimpin oleh pria berambut belah tengah yang bernama Jung Jinsu. Ini dia orangnya. Jung menjelaskan semua korban dari malaikat adalah kriminal, mulai dari pembunuh, pemerkosa, penipu, hingga koruptor yang bebas berkeliaran setelah memakan uang rakyat Wakanda dari proyek Bani Lobster hingga bansos. Ya, setidaknya itu yang saya harapkan. Setiap manusia yang dihukum dibakar hingga menjadi abu, di mana tujuan Tuhan memperlihatkan itu semua agar manusia melihat gambaran neraka, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. 그런 신의 의도가 무엇일까요? 더 정의로워야 한다. Setelah presentasi, Kyung Hun langsung menghampiri Jung untuk meminta keterangan tentang kasus itu. Jung hanya tertawa kecil melihat polisi yang akan menuntut Tuhan atas kasus pembunuhan. Namun hal yang tak disangka, ternyata anak Kyung Hun yang bernama Hae Jung juga ikut tergabung dalam sekte itu. Sontak Kyung Hun langsung menghampiri anaknya. 야, 너 오랜만이다. 키 많이 컸네. 너 바로 집으로 가. 딴 데로 새지 말고. 조심히 가요, 희정 씨. Melihat Kyung Hun yang keberatan anaknya bergabung ke dalam sekte, Jung berjanji akan menyuruh Hae Jung untuk berhenti. Lalu Kyung Hun dan Eun Pyo mengikuti Jung yang akan pamit pulang. Di dalam kereta api, Jung menjelaskan kalau dia sama seperti manusia pada umumnya. Naik transportasi umum sudah biasa baginya. Ia juga mengenal agama sedari kecil karena tinggal di panti asuhan Katolik. Pemikirannya berubah ketika berkelana di kota Tibet. Di tempat itu, pertama kalinya ia melihat malaikat penjaga. Sejak saat itu, ia mencari kebenaran tentang Tuhan. 제 삶에 의미가 처음 부여된 순간이었습니다. Kyung Hun menertawakan Jung. Lalu Jung mulai membahas tentang cerita mendiang istri Kyung Hun yang dibunuh. Namun orang yang membunuh istrinya itu sekarang sudah bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya dan hidup damai bermasyarakat. Jung pun bertanya apakah keadilan dapat ditegakkan dengan hukum buatan manusia. Di sini Jung mengetahui cerita itu dari Hae Jung anaknya. Nah, hal ini juga menjelaskan kenapa Kyung Hun sedari awal film terlihat lemas, gemulai, dan tak bersemangat. Sesampainya di rumah, Kyung Hun menanyai anaknya. Hae Jung pun menjelaskan kalau dia tidak fanatik apapun. Dia hanya ikut karena penasaran dan meminta ayahnya untuk tidak khawatir. 하지 마. 내일 광신도나 그런 거 아니고 그냥 호기심에 됐지? Kyung Hun memainkan laptop dan mengingat kembali momen saat istrinya dibunuh oleh seorang pecandu narkoba. Hasil sidang memutuskan pelaku itu hanya dihukum 10 tahun penjara. Namun karena satu hal dan lain hal, pelaku tersebut keluar dari penjara setelah 6 tahun menjalani hukumannya. 아유, 잡아! 생명은 너 이 새끼 미쳤어! 이제 보기만 한다고 씨! 야, 챙겨 이 새끼야! Lalu scene berganti memperlihatkan seorang wanita yang pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Di rumah ia mendapatkan surprise dari kedua anaknya karena hari itu dia sedang berulang tahun. Namun di tengah kegembiraan itu, malaikat datang dan memberikan titah kalau wanita itu akan mati dalam 5 hari ke depan pada pukul 3 siang.
Wanita itu bernama Park Jung-ja, dan kehadiran malaikat tersebut juga terekam jelas di handphone anaknya. Lalu kita diperlihatkan seorang streamer yang dikenal dengan nama Skullmesh. Ia adalah salah satu anggota Arrowhead. Di live stream itu, Skullmesh terang-terangan menyuarakan mendukung aksi penghukuman manusia berdosa oleh Tuhan. Dan mulai memprovokasi orang-orang. Ia bahkan melakukan penyiksaan terhadap seorang novelis yang sok-sok mengomentari kasus. Di akhir live-nya, Skullmesh meminta semua orang untuk mencari tahu kasus kriminal apa yang telah dilakukan oleh pria yang mati di tangan malaikat kemarin. 일수록 사적인 복수 같은 것이 어떤 의미를 붙여 그것을 정의라고 하고 모두 그것 생각을 타인에게 양도하면 조만간 100% 지옥행이야. 자자자 이제 우리 화살적인 했다고 신께 잘못했다고 용서를 구해. 바로 주명은 이신의 의도로 알도록 하는 것. 오늘 방 Besoknya di kantor polisi, Kyung-hun didatangi seorang reporter yang menanyakan riwayat kriminal korban. Begitu juga dengan staf di kantor polisi, mendapatkan banyak sekali telepon dari orang-orang yang mencari tahu tentang riwayat kriminal korban malaikat. Polisi juga sudah berhasil menangkap anak-anak yang melakukan penyiksaan kepada novelis saat live stream Skullmesh kemarin. Namun saat diinterogasi, mereka terlihat tak takut sama sekali. Bapak novelis juga ditemani oleh seorang pengacara yang bernama Min Hye-jin dari firma hukum Sodo. 다 잡은 겁니까? 뭐 니네가 지금 미성년자인 거 믿고 이러나 본데 정상 참작이라도 받으려면 니네끼리 이렇게 덤탱이 쓰지 말고 가라. 할 때까지 이 세상이 이대로 있을 것 같아요? 니네 지금 이렇게 하고 있는 게 이게 나쁜 짓이거든. 그래서 우리보다 다 잘 안다고 생각해요? 시작에 불과해요. 제가 오랫동안 끝도 없이 폭주할 광신도들이에요. 앞으로 건가는 좀 다른 양상으로 보고 있어요. 이상하거나 세질리나 화살 쪽. Sepulang ke kantornya, Hye-jin mendapati seorang klien yang menunggunya. Nah, kliennya itu ternyata Park Jung-ja. Wanita itu menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya. Di sini Jung-ja mengatakan kalau dia akan segera pergi ke neraka. Namun sebelum itu ia telah mendatangi sekte agama kebenaran yang dipimpin oleh Jung. Hal yang mengagetkannya adalah Jung meminta Jung-ja untuk melakukan siaran langsung di hari penghakimannya itu. Terang saja hal itu membuat semua orang terkejut. Ternyata kedatangan Jung-ja ke firma hukum itu meminta pengacara untuk membantunya menerima uang dari sekte. Jung, si ketua sekte, akan memberikan uang 300 miliar won jika Jung-ja bersedia melakukan siaran langsung saat malaikat itu turun. Jika ia benar-benar mati, dalam 5 hari lagi, Jung-ja ingin uang itu bisa aman sampai ke anaknya kelak. Setelah berdiskusi dengan kepala firma, akhirnya Hye-jin mau membantu Jung-ja dengan syarat kasus ini dilaporkan ke polisi juga. 사님이 제일 나을 것 같다 그래서 제가 찾아온 건데 안 되시면은 세질레 놈들이 무슨 짓을 하든지 우리가 보는 박영호 변호사님 저 좀 잠깐 그냥 나가게 내버려 둔다고? 아이 진짜 그 괴물 신당하는 거야. 아니 게다가 일단 경찰한테 알리자. 오케이? Hye-jin atau yang biasa dipanggil dengan pengacara Min tinggal di rumah bersama ibunya yang saat ini sedang menderita penyakit kanker. 어차피 다 언젠 이렇게 우리 딸 얼굴 보고. Malam itu Jung-ja juga menangis di samping anaknya yang tertidur pulas. Esoknya di kantor polisi mereka mendapat ancaman dari kelompok Arrowhead untuk membebaskan temannya yang ditawan. Laporan forensik jasad korban juga sudah keluar, di mana jasad itu ternyata tidak teridentifikasi sebagai makhluk hidup. Kemudian Kyung-hun mendapat telepon dari Hye-jin tentang kasus Jung-ja. Hye-jin dan Kyung-hun lalu pergi ke rumah Jung-ja untuk membuat perjanjian kontrak bersama Jung. Di sini didapat beberapa kesepakatan. Satu di antaranya, identitas Jung-ja dan anak-anaknya tidak boleh disebar demi keamanan mereka.
Jung penasaran dengan dosa apa yang telah dilakukannya. Kenapa Jungja dipilih oleh malaikat untuk masuk ke neraka? Ia lalu mulai bertanya di mana anak-anak, dan juga memojokkan Jungja dengan pertanyaan tentang ayah dari kedua anaknya itu. 저 친구가 그 영상 근데 사진에 없어요. 아빠가 원래 입니다. 첫째하고 둘째 아빠도 다르고 선생님. 하나면 모르겠는데 둘 나오셨다는 게 어떤 사람이었을까? 그게 왜 궁금하신 거예요? 제가 알고 있어요. 박정재 씨가 지옥에 가는 이유가 궁금하다는 거. 우리 엄마가 뭘 그렇게 잘못했는지 그럼 어디 한번 밝혀봐요. 우리 엄마가 뭘 그렇게 잘못했는지. 얼른. Setelah membawa anaknya kembali ke kamar, Jungja tak peduli dengan apa pendapat orang tentang dirinya. Yang dia pikirkan saat ini, bagaimana anaknya bisa hidup kelak setelah ia benar-benar mati. Ketika akan pulang, Jung mengkonfrontasi pengacara dan polisi. Ia mengatakan kalau dunia baru akan segera dimulai. Kepala firma hukum tak percaya sesuatu akan terjadi kepada Jungja. Ia mencemooh dan menilai tidak akan ada satu stasiun TV pun yang mau menayangkan secara langsung nantinya. Untuk keamanan, pengacara Min akan membawa kedua anak Jungja ke Kanada. Kelak jika tidak terjadi apa-apa kepada Jungja, ia akan membawa anak-anak itu kembali ke Korea. Informasi Jungja juga langsung diketahui oleh Schoolmash, yang langsung mengadakan live stream. Dan ternyata, detektif Eun Pyo adalah salah satu pengikut Al-Rohit. Ia juga langsung mengungkap identitas Jungja dan anak-anaknya kepada Schoolmash. 아니 죄인이 누군지 이 축복받은 새끼 와 정보력 Sesampainya di rumah, Kyung Hoon menelpon Hejung anaknya yang tak berada di rumah. Hejung berbohong kalau ia sedang berada di rumah temannya, yang ternyata Hejung saat ini berada di rumah pemimpin sekte Jung. Sepertinya mereka akan melakukan suatu hal yang besar malam ini. Hejung menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Saat itu ia disuruh oleh ibunya mengantarkan baju ganti ayahnya ke kantor polisi. Namun karena lupa, akhirnya ibunya yang mengantarkan baju itu. Nah, di perjalanan itulah ibu Hejung dibunuh oleh pria pecandu narkoba tersebut. 냉장고에 주스 갈아놨으니까 마셔. 그때 내가 까먹지만 않았어도 그놈한테 다 내 잘못이에요. 다 내 잘못. 혜정 씨 잘못 아니에요. 인간이 만든 법이 얼마나 험하게 아버님이 더 잘 알 거예요. Tak lama kemudian, Kyung Hoon mendapat kabar dari pengacara Min tentang berita internet yang saat ini viral. Mereka kemudian bergegas menjemput Jungja dan anak-anaknya untuk diantarkan berangkat ke Kanada. 은표야, 그 박정자 신상 털렸어. 애들 바로 비행기 태운대. 난 공항으로 간다 지금. 벌써 튀어? Di bandara, Hejin berusaha menutupi wajah anak-anak agar tak kelihatan oleh orang lain. Jungja juga menitip pesan ke anak pertamanya Eun-yul untuk menjaga adiknya Ha-yul. Anak-anak yang tak mengerti apa-apa hanya menganggap mereka akan pergi berwisata. Eun-yul dan Ha-yul diantarkan oleh petugas bandara ke dalam pesawat. Ha-yul tiba-tiba ingin ke toilet dan diantarkan oleh pramugari itu. Eun-yul yang khawatir adiknya tak kunjung kembali, segera mencari adiknya. Untungnya ia menemukan Ha-yul bersama seorang nenek. Di bangku duduknya, Eun-yul hanya bisa menangis. Sepertinya ia sadar tidak akan pernah bertemu lagi dengan ibunya. 쉬는 게 내릴 때까지 가만히 있어. 엄마 언제 와? Jungja juga hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Bahkan ia tak sempat memeluk kedua anaknya sebelum mereka berpisah. Sementara itu di tempat lain, Hejung pergi bersama Jung. Mereka menangkap pelaku yang telah membunuh ibu Hejung yang kini hidup dengan bebas. Dan yang tak disangka, Jung tanpa ragu membunuh orang itu di depan Hejung. Lalu ia mengkremasi mayat tersebut. Hejung terlihat puas sambil menangis setelah melakukan semua itu.
Ketika pagi tiba, para wartawan menemukan lokasi mayat orang itu, lengkap dengan identitasnya. Di kantor polisi, Kyung Hun sangat kaget melihat berita itu. Atasannya juga meminta Kyung Hun untuk tidak ikut campur dalam kasus ini. Berita tersebut juga langsung disiarkan di stream Schoolmash. Ia memprovokasi semua orang kalau mayat itu adalah kriminal yang membunuh istri polisi 12 tahun yang lalu. Itu merupakan hukuman dari Tuhan sebagai balasan terhadap dosa-dosanya, yang mana hukum manusia tidak bisa menghukum orang tersebut dengan adil. Schoolmash juga memprovokasi semua orang untuk menuntut Jung-ja mengakui dosa-dosa apa yang telah ia lakukan. Netizen yang terprovokasi kini tengah berdemo di rumah Jung-ja. Kepala firma hukum juga dibuat kaget karena ternyata semua stasiun TV akan menayangkan hari H Jung-ja secara live. Keadaan ini semakin mencekam. 누가 그린 거예요? 다른 데로 옮기실래요? 예, 사람 엄청 많아요. 네, 나갔다가 다시 돌아올 수 있어요? 또 무슨 일이야? 어? 진짜 미쳤다 미쳤어. 왜? 또 무슨 다들 미쳐 돌아가는구나. Kyung Hun lalu menelpon Haejung anaknya, yang sedari tadi nomornya tidak aktif. Ditambah lagi, di kantor polisi mendapat serangan dari pengikut Arrowhead. Mereka menuntut teman-temannya yang ditawan untuk dilepaskan. Waktu titah itu akhirnya tiba. Semua orang telah bersiap di rumah Jung-ja. Polisi, stasiun TV, netizen, semua yang berkumpul di tempat itu, termasuk para naratama bertopeng yang siap menyaksikan langsung malaikat mencabut nyawa Jung-ja. 예술이요. 훨씬 클지도 몰라. Haejin mendapatkan amplop dari seseorang misterius yang belum sempat ia buka. Lalu semua orang bersiap di posisi masing-masing. Dengan hitungan mundur, akhirnya malaikat penjaga itu datang membuat semua orang terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa. 야, 경고방송 풀어. 긴장하고 안전장치 다 풀어봐. 10, 9, 3, 2,